Air yang kita temui tadi masih air yang tadi enggak? Air yang tadi udah kemana dia? Udah ngalir ya. Nah, pertanyaan saya, anak yang kita temui pas sekarang ini, apakah masih anak yang sebelumnya yang lalu? Tidak. Udah berubah dia. Mungkin berubah pemikirannya. Mungkin dia melakukan refleksi yang mendalam. Betul ya? Ya. Dan dia hidup untuk ke masa lalu atau masa depan? Masa depan. Masa depan. Berarti yang diperlukan ilmu untuk mengenal masa lalu atau ilmu untuk masa depan? Masa depan. Masa depan ya. Berarti anak yang kita temui sekarang itu bukan anak yang ini kan? Apa jadinya ketika anak harus hidup ke masa depan sementara kurikulum memaksa dia untuk belajar sesuatu yang sudah rusak? Apa jadinya Bapak Ibu? Kan agama mengatakan hari ini harus lebih baik Daripada hari kemarin, esok berarti kita naik kelas itu tiap hari. Kalau dalam dunia pendidikan naik kelas berapa selama sekali? Setahun sekali. Kelamaan juga itu. Naik kelas itu harus tiap hari. Kan begitu? Ya? Oke. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, karena anak itu berubah setiap saat, berarti harusnya bukan ganti kurikulum, ganti anak, ganti kurikulum. Harusnya gitu, ganti anak, ganti kurikulum. Kenapa? Kurikulum itu jalan, ya jalan. Kalau jalan, apakah harus sama Bapak Ibu jalan kita? Hah? Tidak. Bolehkah saya menempuh jalan yang berbeda untuk mencapai satu tujuan? Boleh. Tapi kalau jalannya sama untuk sampai satu tujuan, menguntungkan orang yang dekat dengan tujuan itu, betul? Ya. Kemungkinan anak itu beragam nggak kemampuannya Bapak Ibu? Beragam ya. Kalau seandainya di minggu ketiga dalam NPP itu sudah tercantum perkalian, pelajaran tentang perkalian selama 2 kali pertemuan Bapak Ibu. Nah, mungkin nggak anak di kelas itu masih ada yang belum mengenal lambang bilangan? Mungkin ya. Bahkan apa itu penjumlahan. Lalu karena kita setia kepada materi kurikulum, pembelajaran itu dimulai dari lambang bilangan atau dari perkalian. Perkalian. Kenapa? Lambang bilangan sudah minggu yang lalu. Ya, kan sudah tuntas disampaikan oleh guru selama 2 kali pertemuan. Selama 2 kali pertemuan minggu yang lalu itu yang menjadi ukuran materinya habis disampaikan atau anak bisa? Anak bisa. Materi habis disampaikan. Kok itu? Apakah anak bisa atau tidak bisa? Itu hari itu belum tahu. Karena nanti kalau dicek anak bisa lebih kalau bisa sebelum bisa atau tidak bisa, kalau dicek waktu habis. Karena waktu hanya 18 minggu selama 1 semester, sementara KD-nya itu ada 20 KD. Kalau dibagi habis kan? Makanya Bapak Ibu kalau menyusun NPP, Bapak Ibu guru itu yang dianalisis kurikulumnya atau kemampuan anak. Kurikulumnya yang dianalisis. Kurikulum ya? Iya. Kurikulum ya. Dan ditentukan ini materinya, ini ya. KD-nya, KD-nya ini, materinya ini, cara penyampaian pembelajarannya ini, sampai metode per menit-menitnya, menit pertama, menit kedua, menit 10 menit, sampai terakhir, semua itu berlaku untuk semua anak? Berlaku. Sama? Sama. Waktunya sama? Sama. Nah, coba kita telaah ya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu guru memulai dengan perkalian, ya, adakah anak yang masih belum tuntas tentang lambang bilangan? Yang penjumlahan, pengurangan, ada. 2 jam selesai. Apakah besok guru akan mengulangi belajar lambang bilangan? Tidak, akan pindah ke KD berikut yang lebih mudah atau lebih sulit? Sulit. Lebih sulit ya, yang lebih sulit. Sampai terus sampai akhir semester selesai semua kurikulum tuntas 100%. Dikasihlah soal ke anak-anak.
soalnya mulai dari kemampuan dari awal sampai akhir. Mungkin lebih banyak soalnya yang cocok untuk di minggu terakhir. Akhirnya anak yang bermasalah di lambang bilangan penjumlahan tadi bisa nggak menjawab? Mungkin dia hanya bisa 1-2 soal. Betul. Yang soal yang lain, terus dilihat nilainya, aduh dari 10 soal hanya 2 yang bisa betul dapat dia, yang lainnya salah. Kemudian di remedial. Remedialnya apa? Bilang soal itu soalnya. Nah, remedialnya apa? Ulangan. Kasih soal. Iya. Ya, sampai 1 kali, 2 kali, saya bilang 1000 kali pun dikasih kesempatan anak untuk memperbaiki itu tidak akan bisa diperbaiki. Kenapa? Persoalannya itu penyakitnya sejak minggu pertama. Akhirnya apa? Anak dalam tanda kutip diselamatkan. KKM beraksi di situ. Kalau nggak KKM yang diturunkan atau nilainya Dinaikkan. katanya menyelamatkan anak. Naiklah anak ke kelas berikut. Ya, pelajarannya lebih mudah, lebih sulit dari kelas sebelumnya? Lebih sulit. Akhirnya si anak punya persoalan di lambang bilangan sampai awal. Masih ada persoalan itu dalam diri anak. Lalu kemudian kurikulum jalan terus. Di akhir kelas berikutnya terjadi lagi hal yang sama, lakukan lagi, KKM beraksi lagi, ya naik lagi. Begitu si anak kelas 10, pelajaran awal adalah persamaan dan tidak persamaan 1 atau 2 variabel yang sangat kompleks, Bapak Ibu. Dan guru memulai dari mempelajarkan persamaan dan persamaan tanpa mencek apakah anak sudah bisa mengikuti atau tidak. Akhirnya selesai di pelajaran itu semua murid pingsan. Kenapa pingsan? Karena penyakit yang tadi awal tadi tidak beres dibawa sampai ke SMA. Semua materi kurikulum tuntas disampaikan dari guru? Tuntas. Kemampuan anak? Tidak. Tinggal. Tidak dicek. Jadi ada gap jurang antara usia anak di kelas 1 SMA sementara logika nalar matematikanya itu sama dengan anak kelas 2 SD. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Itu yang disebut dengan learning loss. Kehilangan pembelajaran. Anak sekolah tiap hari, mengerjakan tugas tiap hari, mendengarkan penjelasan guru tiap hari, buku tamat, kurikulum selesai, tapi not learning, dia tidak belajar. Oke, lost learning. Kalau begitu pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah lost learning itu terjadi akibat pandemi? Tidak. Ya. Pandemi justru memperparah kondisinya. Ya, menurut Bapak Ibu, kalau kondisinya seperti itu perlu diperbaiki tidak? Perlu. Kapan? Sekarang. Sekarang belajar. Kalau kurikulum Merdeka salah satu keunggulannya adalah teaching at the right level. Pembelajaran dimulai dari apa yang dimiliki oleh anak. Kurikulum sebagai referensi. Yang dikejar adalah ketuntasan anak dari waktu ke waktu. Kalau anak hari ini belum memahami apa itu lambang bilangan, belum bisa mengurutkan bilangan, kemudian penjumlahan dan sebagainya, bisakah dia dipaksa untuk belajar perkalian? Ya. Nah sekarang pilihannya di RPP minggu ini perkalian. Sementara si anak itu ada yang belum mengenal lambang bilangan atau operasi dasar itu. Pelajaran harusnya mulai dari
materi kurikulum kah atau dari kemampuan anak? Harusnya dari kemampuan. Harusnya Dari kemampuan. Harusnya di kemampuan anak. Nah, itu namanya teaching at the right level. Dan tentu guru merasa kekurangan waktu. Nanti kalau waktunya tidak cukup, ini semua kurikulum tidak tuntas disampaikan. Kalau kita harus membereskan kemampuan anak dari awal. Pertanyaan saya balik, saya bilang kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu sehebat apapun menyampaikan materi kurikulum sampai habis, adakah jaminan anak mampu? Enggak. Kalau gitu, mana yang harus lebih dituntaskan? Penyampaian kurikulum sampai habis, atau kita membimbing anak setahap demi setahap akhirnya menyelesaikan kurikulum? Mana yang diambil? Membimbing anak. Kalau gitu, mungkin enggak di satu sekolah dengan sekolah yang lain di hari Senin itu tentang matematika pembelajaran berbeda? Mungkin. Mungkinkah di kelas 2 paralel kelas 2 paralel, kelas A dan kelas B, mungkinkah pelajarannya matematika di hari yang sama berbeda? Mungkin. Mungkinkah dalam satu kelas anak itu, dalam satu kelas anak itu kemampuan awal anak berbeda? Mungkinkah metode pembelajaran yang digunakan dalam satu kelas itu juga berbeda? Berarti jalannya masing-masing. Selama ini apa yang terjadi? Disamaratakan. Hah? Disamaratakan. Semua anak Disamaratakan. mendapat materi yang sama, dengan cara yang sama, tugas-tugasnya sama, tanpa melihat kemampuan awal anak. Yang dilihat adalah materi kurikulum supaya tuntas. Kita setia dengan kurikulum. Yang kita selesaikan hutang kita terhadap kurikulum. Hutang kita kepada kurikulum lunas tuntas, hutang kita kepada anak bunga berbunga. Yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Ilahi setelah kita selesai menyelesaikan tugas di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan pada guru-guru kita sebagai Bapak Ibu pengawas dan kepala sekolah setelah kembali dari sini? Apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu? Perubahan kurikulum sekarang ini bukan perubahan administrasi, bukan perubahan teknis, bukan perubahan nama seperti yang sudah-sudah, tapi perubahan pola pikir, perubahan mindset, perubahan budaya belajar. Kalau mindset itu Pak Syukur. Karena persoalan bangsa ini berawal dari budaya belajar yang seperti itu. Tuntas kurikulum 100%. Kenapa begini? Nah, saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Begitu ditanya guru apa dia bilang? Bapak Ibu, kami menjalankan ini sesuai dengan permintaan pengawas. Nah, saya tidak menyalahkan Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa format LPP-nya begini, Bapak Ibu? Tujuannya apa? Dengan melalui diskusi anak memahami ini. Berarti hanya melalui diskusi. Yang lainnya nggak boleh. Kenapa begini? Habis Pak Pengawas kalau datang ke sekolah dia memeriksa format kami, Pak. Formatnya harus sama, kata-katanya harus sama dan sebagainya. Dan formatnya di sana dari sini. Saya tidak menyalahkan pengawas. Saya hanya mengutip jawaban mereka saja. Saya tak tahu apakah itu persis seperti itu. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas pengawas ini pengawas yang hebat-hebat. Tepuk tangan dulu. Tapi tidak akan mungkin melakukan itu. Berarti yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu pengawas, sebetulnya saya bilang, begitu datang ke sekolah, masuk ke kelas, guru sedang mengajar, duduk di samping anak-anak, diperhatikan anak itu satu-satu, kemudian anak ada yang belum bisa,
lalu si pengawas melihat sedang guru sedang menjelaskan, kemudian pengawas melihat ada anak yang usilin temannya, yang gangguin sampai nangis, itu kan si sang pengawas datang menghampiri anak itu dengan senyum yang tulus, senyum manis, senyum dikulum, sapaan pagi yang bahagia katanya. Senyum, jadilah. Nah, kenapa kamu senang banget usilin temanmu? Bahagia ya? Oh bahagia. Kalau teman saya nangis akibat saya bahagia. Ini baru kecil. Kemarin ibu saya lempar, bapak saya lempar. Dan uang bapak saya ambil, saya belikan main-main. Keluar pengakuannya. Keluar pengakuannya. Kenapa keluar pengakuannya? Karena dia lihat ibu pengawas itu wajahnya sangat bersahabat. Beda dengan gurunya selalu marah-marah. Sahabat keluar pengakuannya. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, ketika anak mengeluarkan pengakuannya itu informasi berharga nggak bagi orang pendidik? Berharga kan? Bahwa si anak ini hari ini terus atau pengakuannya begini. Nah kemudian setelah selesai pembelajaran, Pak Pengawas, Bu Pengawas ngomong dari hati ke hati kepada sang guru. Ya, kenapa anak ini tadi kok bicara begini? Iya itu memang anak yang nakal, paling nakal itu. Sudah dimarahi, sudah dihukum, sudah nggak sembuh-sembuh juga itu, kata gurunya. Kata pengawas yang baik hati dia, pemurah dan baik hati dan selalu senyum. Menghukum anak itu akan membuat dia semakin jago melanggar hukum. Terus gimana? Ingat pesan Ali bin Abi Thalib bahwa dan Nabi Muhammad juga, pendidikan itu selembut-lembutnya dan sentuh hati. Terus gimana caranya? Tapi dia seperti tadi dia ceritakan di ini, kemudian dengan senyuman lagi Pak Pengawas kan, itu sakit tidak dibanding kalau orang digituin? Yang sakit Bu. Kalau kita digituin sama orang lain gimana? Sakit Bu. Kalau begitu masih mau nggak? Enggak. Berarti hari itu dia mengusili temannya, besoknya dia tidak mau lagi mengusilkan, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dapat nilai yang tinggi, tapi karena sentuhan hati sang pengawas. Sehingga itu pengawas. Ya, kalau anak sudah merasa seperti itu, pelajaran apapun bisa nggak dia ikuti? Bisa ya, karena hatinya sudah bahagia. Kan ada lagunya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milikmu selamanya. Kan begitu. Kan begitu kan, Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang bermasalah seperti itu, Bapak Ibu, itu dihindari atau diatasi? Diatasi. Jadi persoalan-persoalan anak itu bisa memberikan ilmu enggak kepada kita? Iya toh? Kita mendapat ilmu kan? Berarti setelah kita bantu anak itu dan selesai, ilmu kita bertambah. Satu, dengan kenakalan anak itu bertambah. Apa yang Tuhan kepada kita akan diangkat. Berarti pengawas yang kemarin tadi bukan pengawas yang hari ini, bukan lagi pengawas yang kemarin. Pengawas yang hari ini, pengawas yang sudah diangkat derajatnya oleh Tuhan. Karena dia selesai menyelesaikan satu persoalan. Jadi selama ini Bapak Ibu, ya, itu buktinya ya, bahwa Allah tidak akan memberikan persoalan melebihi batas kemampuan manusia. Begitu selesai menghadapi persoalan, ilmu kita bertambah, derajat kita naik. Dan selama ini yang dilakukan oleh kita apa? Begitu persoalan datang, sibuk membesar-besarkan persoalan itu. Iya Pak, anak-anak sekarang susah diatur. Ini teknologi ini dampaknya negatif, orang tuanya tidak peduli. Sertifikasi kami tidak berturun. Kemudian ini semua sarana nggak ada. Kepala sekolah juga kami tidak mempromosikan kami. Kami rajin-rajin, tapi yang dipromosikan yang tidak rajin, yang bisa ambil muka, semuanya orang tua tidak peduli. Sibuk membesar-besarkan persoalan itu. Akhirnya persoalan itu betul-betul membesar sehingga melebihi kemampuan kita.
lalu akibatnya kita tidak mampu menyelesaikan persoalan itu. Kalau gitu siapa yang membuat persoalan itu menjadi sulit? Kita sendiri. Kalau gitu siapa yang zalim sebetulnya? Betapa malamnya manusia yang mau menzalimi dirinya sendiri dengan mengatakan persoalan yang datang ke saya itu berat sehingga saya nggak sanggup. Berarti dia tidak mengakui bahwa di dalam dirinya telah diberikan kemampuan melebihi persoalan itu oleh Tuhan. Orang yang tidak mengakui pemberian Tuhan dalam bentuk kemampuan itu orang apa yang disebut apa, Bapak Ibu? Orang yang tidak bersyukur. Kalau begitu Bapak Ibu, begitu persoalan yang datang kepada kita, apa yang kita ucapkan? Ya Tuhan, Engkau Maha tahu segalanya, Engkau yang Maha memutuskan. Jika di dalam diriku belum Engkau berikan kemampuan yang lebih besar dari persoalan ini, tentu persoalan ini tidak datang kepadaku. Dan sekarang persoalan itu ada di hadapanku, itu bukti sinyal darimu bahwa di dalam diriku telah ada kemampuan melebihi itu. Atas namamu ya Tuhan, akan aku hadapi persoalan ini dan doaku, kuatkan pundakku. Bismillah. Yang keluar dari tubuh kita itu energi yang luar biasa. Dan semakin keluar energi kita, semakin terkuras energi kita keluar Bapak Ibu, dia akan membawa semua penyakit yang ada di dalam diri kita. Sehingga makin lama kita makin sehat. Tuhan tidak akan memberikan persoalan yang besar kepada orang yang kemampuan kecil. Karena Tuhan tidak pernah salah alamat. Tidak akan memberikan persoalan besar jika orang itu belum mampu menyelesaikannya. Kenapa tidak pernah salah alamat? Karena Allah Allah itu tidak ada di mata Allah itu tidak ada alamat palsu. Alamat itu pasti. Ya. Kalau begitu Bapak Ibu, kalau kita dihadapkan pada persoalan, pilihannya ada dua. Mengeluhkan atau mengalahkan. Bedanya U dan A. Nah, kan? Nah, sekarang Bapak Ibu mengeluhkankah atau mengalahkan? Kalau mengeluhkan, kita makin menderita. Kalau mengalahkan, kita makin bahagia. Pilihannya mana? Mau hidup menderita selamanya atau bahagia? Bahagia itu jangan menghindar dari ombak kalau kita itu nakoda. Dari lomba, jangan menghindar. Untuk itu Bapak Ibu biasanya, tapi saya tahu di sini tidak akan terjadi. Kalau ada dua murid, calon murid, yang satu pintar, baik, nurut, dan apapun yang dikatakan guru dia nurut. Yang satu susah sekali dididik, bikin masalah, IQ-nya juga rendah. Nah, murid ini sama-sama datang nih ke satu sekolah. Mana yang mau diterima? Nah, yang ini ya. Kenapa yang ini? Karena ini murid yang baik, yang unggul. Yang ini dan ini. Kalau yang ini, itu akan menguras energi kita, menguras waktu kita. Dan waktu kita tidak cukup, kurikulum padat. Tidak selesai nanti kurikulum kalau melayani anak ini. Waktu itu anak ini, saya bilang ini kalau di zaman Rasulullah turun ayat itu Bapak Ibu selalu ada kisahnya. Jadi Rasulullah ini kan orang pilihan dan tidak mungkin dia melakukan kesalahan, tapi dibuatlah sebuah kisah agar kita bisa meneladaninya. Waktu itu beliau didatangi oleh orang buta yang ingin belajar. Ya. Nah, beliau tidak sempat menolak, tapi menunjukkan perilaku yang berbuka masam dan berpaling dari berbuka masam. Ya. Itu mungkin mungkin Rasulullah itu khilaf, tak mungkin, tapi itu sengaja dibuat kisah seperti itu. Ini berbagai versi pemahamannya, tapi kalau saya menangkapnya begitu. Pada saat itu turunlah ayat surat Abasa. Ya, ini bagi Muslim, tapi bisa juga menjadi teladan bagi yang
yang lainnya. Terus saya bahasa apa bunyinya? Tidakkah engkau tahu bahwa dia datang kepadamu untuk mensucikan dirinya lewatmu? Bayangkan, kita diberikan kesempatan oleh Allah itu untuk membantu orang mensucikan dirinya lewat kita. Apakah ini bukan sebuah kehormatan? Berarti kata kita tolak mereka itu apa yang kita tolak sebetulnya? Kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kenapa? Tuhan tidak mengenal produk gagal. Semua manusia diberi keistimewaan. Semua manusia terlepas dengan segala kekurangannya, dia memiliki keunggulan yang tidak bisa digantikan oleh anak-anak yang lain. Ibarat planet, semua punya orbitnya masing-masing. Adakah orbit yang ditempati oleh dua planet yang berbeda? Pelajaran geografi Bapak Ibu, adakah orbit yang ditempati oleh dua planet yang berbeda? Tidak. Kenapa? Kalau ada orbit yang ditempati oleh dua planet yang berbeda, akan terjadi tabrakan dan Tuhan tidak ingin kita bentrok satu sama lain. Sehingga setiap manusia itu punya orbitnya masing-masing. Dan ketika konsisten di orbit masing-masing, terjadilah keseimbangan, harmoni. Dan Bapak Ibu, anak-anak yang bermasalah tadi, kita khawatir, sudah otomatis energi kita akan terkuras kan? Untuk mendampinginya. Lalu ada satu yang kita lupakan. Tuhan mengatakan begini, semua agama saya sudah bicara di Hindu, di Buddha, di Kristen, dimanapun, dan saya tidak pernah mengubah cara saya menyampaikan dari dulu. Tuhan menjanjikan akan memberikan sebesar apa yang kita berikan pada orang lain, dan akan dilipat gandakan bila kita ikhlas memberikannya. Sekarang Bapak Ibu, kenapa kita menolak anak yang bermasalah itu tadi? Karena akan menguras energi kita, waktu kita, sementara kurikulum harus tuntas. Kenapa kita lebih cenderung memilih anak yang sudah jadi ini? Waktu kita tidak tersita, energi kita tidak terkuras, kurikulum tuntas 100% disampaikan. Nah, kalau mau dibanding-bandingkan, mana yang lebih banyak menguras energi kita? Anak yang bermasalah. Kalau mau dibanding-bandingkan, mana yang lebih banyak pemberian kita? Anak yang sudah jadi atau anak yang bermasalah? Yang bermasalah. Kalau begitu, mana yang lebih besar nilai amal ibadahnya yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat? Yang bermasalah. Untuk itu, menolak anak-anak yang seperti itu menolak rangkulan tangan ilahi yang merangkul kita yang akan masuk ke dalam pelukan ridhonya. Karena mereka titipan ilahi kepada kita. Kenapa dia datang kepada kita? Karena di dalam diri kita sudah ada kemampuan melebihi dari persoalan yang dimunculkan oleh anak itu. Bapak Ibu yang berbahagia, berprofesi di dunia pendidikan, guru, pengawas, kepala sekolah adalah profesi yang tidak pernah pensiun dan keberkahan sampai kapanpun, walaupun kita telah tiada di alam baka. Dan keberkahan itu mengalir terus tanpa henti dan tidak pernah ada takaran yang berapa besar. Untuk itu masih sempat tega kita melepas anak yang butuh bimbingan, lalu hanya menerima anak yang hanya sedikit menguras energi kita. Kita tidak bisa memilih-milih anak siapa yang akan kita didik, karena semua itu yang mempertemukan adalah kita, bukan orang tuanya. Untuk itu Bapak Ibu, saya bilang, kalau kita memakan kue ini tidak enak, yang kita katakan tidak bodoh itu kuenya atau yang membuatnya? Yang membuatnya kan tidak pernah katakan kue ini bodoh, pasti yang membuatnya. Sekarang Bapak Ibu,
Manusia itu apapun kondisinya ciptaan siapa? Kalau kita katakan dia bodoh, siapakah yang kita katakan bodoh sebetulnya? Mari kita bertobat. Astagfirullahaladzim. Jangan sama-sama kita keluar kata bodoh kepada seorang manusia, karena yang kita katakan bodoh bukan dia, tapi sang penciptanya. Itu pendurhakaan yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, dari 30 anak satu kelas itu, yang disebut juaranya berapa? 1, 2, 3. Atau paling tinggi itu 10. Ya, juaranya hanya 1 kan sebetulnya? Juaranya 1. Yang lainnya tidak. Atau yang paling kita sebut itu unggul 10. Betul. Yang 20 yang lainnya tidak unggul. Yang 10 akan dicarikan sekolah unggul, guru unggul, semua unggul. Dikasih hadiah segala macam. Yang 20 kalau perlu dikeluarkan dari sekolah. Kenapa? Tidak cocok dengan sekolah kita di sini. Kalau saya bilang begitu Bapak Ibu, mohon maaf saya bilang. Sama dengan kata-kata begini, ya Tuhan, dari 30 anak yang engkau kirim ke kelasku, hanya 10 yang bermutu di mataku manusia yang menilai ciptaan. Dan yang 10 ini yang kami didik dengan baik, yang 20 kami tinggalkan, kenapa tidak bermutu? Jika saya membuat 30 kue Bapak Ibu, hanya 10 yang enak dimakan, apa pandangan orang ke saya? Tidak profesional. Ini anak itu siapa yang mengirim ke kelas kita? Siapa yang mempertemukannya? Kemudian dari 30 anak itu kok masa 10 yang unggul di mata kita manusia yang menilai ciptaan ilahi? Ada apa dengan cara berpikir kita? 30-30-nya itu mestinya juara. Ibarat ini ada Dewantara ini yang mengingatkan kita dan selalu mengumpamakan dengan tumbuhan, tanaman, padi, jagung dan sebagainya. Di kebun kita itu ada pepaya, ada rambutan, ada padi, ada jagung. Petani yang merawatnya satu petani. Tapi apakah jagung akan berbuah mangga? Rambutan akan berbuah ini? Masing-masingnya tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Betul? Ya. Nah kalau ada 30 anak itu berarti ada jagung, ada mangga, ada pepaya dan masing-masingnya sang juara di bidang masing-masing. Dan selama ini bagi kita itu juaranya hanya 1, mangga. Kenapa? Karena materi, proses dan tugas-tugas semua anak itu hanya cocok untuk mangga. Rambutan ranking 30. Kenapa? Rasanya nggak milik mangga, warnanya nggak milik mangga, ukurannya nggak milik mangga, semuanya hampir nggak milik mangga. Padahal kriteria yang kita gunakan itu cocok untuk mangga, materi yang kita gunakan sampaikan cocok untuk mangga dan penilaian pun cocok untuk mangga. Akhirnya yang juara adalah mangga. Itu artinya kita minta buah rambutan dari pohon mangga. Kita mau mengubah kodrat. Harusnya rambutan itu juga juara 1, juara 2, juara 3, dan semua juara 1. Mungkin dalam hal bentuk dan semuanya itu kan punya keistimewaan ya Bapak Ibu. Nah, mengapa juaranya 1? Yaitu tadi Bapak Ibu, dari 30 anak itu jalan yang kita cintakan hanya 1. Materinya sama, semua sama, metode sama, bahkan menit-menitnya juga sama. Menurut Bapak Ibu, masih perlukah di NPP itu dicantumkan pendahuluan 10 menit, masih perlukah dicantumkan waktunya? Nggak perlu. Kenapa? Karena itu sangat, kalau dicantumkan berarti semua anak akan mendapat hal yang sama. Berarti dari 30 anak itu, seperti ini Bapak Ibu di ruangan ini, 30 orang di sini, kemudian disiapkan 1 gang ke sana, hanya 1 orang. Lalu kita bilang, siapa yang duluan sampai di sana, itulah sang juara. Apa yang terjadi? Sikut-sikutan, injak-injak, ya. Kalau ada orang yang sudah menempati jalan di depan, mau nggak kasih jalan kepada temannya? Nggak mau kan? Kenapa? Dia akan menyelamatkan dirinya kan? Nah sekarang Bapak Ibu,
Kalau ada anak yang sudah ranking 1, mau nggak dia ngasih kesempatan kepada temannya untuk menjadi juara juga? Berarti dia tidak mau membagi ilmunya. Ya, kalau mengerjakan tugas kelompok, dia bilang karena nggak percaya pada temannya, dia bilang biar saya yang ngerjakan, nanti nilai kita bagus. Karena dia tak percaya pada kemampuan temannya. Akhirnya betul bagus, betul kan? Bagus. Nah, tapi kebetulan itu gagal, nilainya jadi jelek. Apa katanya? Lu kalian tak membantu saya. Jadi kalau sukses itu karena saya, kalau gagal karena orang lain. Ada nggak orangnya dalam kehidupan kita? Ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, saya ranking 10 nih, ingin ranking 1, belajar, belajar. Akhirnya ranking 1, dapat. Yang ranking 1 tadi kemana? Turun. Turun ya? Bagi saya ini membahagiakan nggak bagi saya? Bahagia nggak Bapak Ibu? Bahagia. Bagi yang turun menderita nggak? Cerita. Berarti sengaja atau tidak sengaja kita telah mensistemkan untuk orang itu untuk selalu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Wuih. Ini tidak akan mungkin terjadi di negeri ini yang berdasarkan Pancasila dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini hanya mungkin terjadi di negeri atas rata yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mestinya semua anak itu punya ruang yang cukup untuk mengekspresikan kemampuannya sehingga akan tumbuh kemampuan-kemampuan yang beragam. Yang jago matematika dia bilang, jadi kita punya proyek tentang pengolahan sampah rumah tangga. Saya akan hitung berapa hasil sampah per minggu di komplek kita dan selama 1 tahun berapa. Kalau kita tidak olah dengan baik, apa akibatnya? Yang jago IPA menjelaskan. Kalau itu berarti itu sampah begitu dan itu akan merusak kesehatan dan akan begitu. Dan yang jago bahasa menata bahasa dengan baik dan menyampaikan dengan bahasa yang enak. Dan yang jago gambar akan membuat gambar. Dan yang jago main musik akan bikin musiknya. Dan yang jago IT akan bikin animasinya. Dan 6 orang anak itu mengerjakan satu proyek bersama-sama sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Terjadilah kolaborasi. Jadilah wujud profil pelajar Pancasila. Makanya proyek itu untuk mengasah kerjasama keutuhan itu. Tidak, masih adakah keinginan untuk mengalahkan temannya, mengejek temannya? Tidak. Dia bilang, yang jago matematika tidak sombong dia. Apa? Saya bisanya di matematika. Kamu bisanya menggambar. Yuk kita join. Kalau itu yang muncul dari sejak kelas 1 SD, kelas 2 sampai perguruan tinggi, Bapak Ibu, seperti apa bangsa ini? Seperti apa? Nah, tumbuh dan berkembang. Dan kalau sudah begitu, sang pengawas akan mendapatkan aliran keberkahan yang tak pernah henti sampai kapanpun, walaupun dia telah tiada dia dalam panah ini. Begitu juga kepala sekolah, luar biasa, akan mendapat gaji terus dalam bentuk nilai amal yang tak terhingga walaupun sudah dia lembakan. Amin, ya. Dan kira-kira menurut Bapak Ibu, kapan situasi itu kita mulai bangun dan perbaiki? Kalau terjadi itu sudahlah, itu kesalahan di masa lalu sudahlah. Ya, yang penting nyanyinya jangan nyanyi biar bisa salah. Aku masih seperti hantu. Jadi Bapak Ibu, nah ini mohon maaf saya jam 9 sebentar, kita break dulu sebentar karena jam 9 saya harus membuka kegiatan internal saya di Bogor nanti ya Bapak Ibu. Dan ini baru ucapan salam saya Bapak Ibu. Sebenarnya belum buka satu slide. Bagi Bapak Ibu, yang penting itu saya membacakan slide atau bercerita begini. Bercerita, bercerita. Kenapa? Ya, kalau membacakan slide itu kan baca aja kan. Nah, tapi pesan-pesan penting dari slide itu sebetulnya sudah saya sampaikan sebetulnya. Sekarang tergantung pada Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu sekarang mau mengubah sekarang atau berubahnya Bapak Ibu dan Bapak Ibu kapan? Sekarang atau sekarang? Nah, betul. Pilihannya 2.
sekarang atau sekarang. Jangan sekarang atau besok. Kenapa? Kalau sekarang atau besok yang dipilih yang mana? Sekarang. Nah, tapi kalau sekarang dan sekarang, Sekarang. sekarang, Bapak Ibu, kira-kira susah nggak Bapak Ibu untuk mengubah kata sana? Susah. Nah, tidak ya. Sepanjang kita punya kesadaran yang penuh bahwa kita harus menebar kebaikan kapanpun kita lakukan. Menurut Bapak Ibu, apakah perlu petunjuk? Iyalah. Apakah petunjuk? Masih kamu dengan petunjuk untuk berbuat satu? Pak, itu memang bagus Pak. Tapi kami belum bisa berbuat apa-apa karena surat tugas kami belum ada, karena SK kami belum ada, karena petunjuknya belum ada dan ada. Terus kapan mau diperbaiki? Tunggu petunjuk dulu. Petunjuknya pedomannya dari pusat kurikulum tahun depan. Sementara kita harus mengubah kapan? Sekarang. Petunjuknya sudah ada belum? Belum. Sudah ada belum petunjuknya? Ada di mana? Di alam pikiran kita dan dalam hati nurani kita. Itu petunjuknya sebetulnya. Dan misalkan kata hati kita itu kita gunakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap anak, apapun kondisinya. Kan yang saya sampaikan sebetulnya secara ilmu Bapak Ibu, itu ilmu yang usang yang telah Bapak Ibu dapatkan selama Bapak Ibu kuliah di perguruan tinggi. Selama ini ilmunya itu biasa. Karena ilmunya dasarnya apa? Mengajarlah sesuai dengan kemampuan anak, awal anak. Itu yang diterapkan oleh guru ngaji. Guru ngaji belum dapat kurikulum merdeka. Tapi sudah dari dulu. Begitu kita datang, kita disuruh mengucapkan beberapa huruf, dia bilang, oh ini ucapan kamu, oh itu dari sini. Jadi ini, nah kata guru ngaji sudah cukup. Berarti kamu harus belajar ini dulu, belajar ini, dan sampai benar, sampai itu tajwid. Dan begitu khatam juz amma, pindah ke Al-Quran besar. Kenapa bisa pindah ke Al-Quran besar? Kenapa? Karena kemampuannya sudah cukup. Siapa yang mengamalkan 30 juz? Anak. Kemampuannya makin lama makin bertambah. Siapa yang membuat kemampuan anak makin bertambah? Guru ngaji. Anak itu sendiri kan? Gurunya tinggal apa saja? Mengasah. Dan sambil ngantuk-ngantuk ini. Oh, itu kurang panjang. Kalau wow ketemu nun bunyinya begini. Salah. Itu aja. Berarti membelajarkan sesuai dengan kemampuan anak. Kan? Itu prinsip utamanya dari kurikulum merdeka ini. Betul-betul kita memahami anak. Berarti menurut Bapak Ibu penting nggak bagi guru untuk mengenali anak di awal-awal itu? Iyalah. Sebelum pembelajaran, penting nggak? Penting. Ya, untuk itu minggu-minggu pertama di kelas 1 SD itu jangan langsung dijejer dengan kurikulum. Buka LPP 1 materi urutan berdasar, jangan. Apa dulu? Bikinlah permainan-permainan sehingga si anak mulai kenal gurunya dan guru mulai kenal anaknya. Yang belum mengenal guru berapa orang, yang belum mengenal angka berapa orang, lama bilang berapa orang, yang belum bisa mengenal berapa orang, dan berapa orang yang sudah bisa, berapa orang itu selalu begitu. Dan kalau kita sudah kenal itu Bapak Ibu, itu bisa menentukan proses pembelajaran. Berarti itu namanya adalah asesmen diagnostik. Ya kan? Nah, apakah harus dengan tes? Apakah dengan tes IQ segala macam? Tidak. Cukup dengan senyuman pengawas seperti yang saya ceritakan tadi, itu akan membuat anak mengeluarkan semua kebutuhan-kebutuhannya dan kita tahu, oh itu sudah asesmen diagnostik. Jadi tidak harus formal-formal. Bapak Ibu, ya sekali lagi saya mohon maaf, jam 9 saya akan 5 menit atau 10 menit, break dulu sebentar. Dan nanti kita akan masuk kepada tayangan itu dengan baik. Kira-kira menurut Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu mendapatkan sebuah energi semangat yang bisa memacu energi positif kita. Iya, Bapak Ibu ada yang menyesal menjadi pengawas? Ada yang menyesal menjadi kepala sekolah? Tidak. Nah, kurikulum merdeka itu menginginkan terciptanya suasana yang membahagiakan semua pihak. Anak bahagia, guru bahagia, pengawas bahagia, kemudian semua kita bahagia. Dan karena bahagia itu mencerdaskan. Ini sosialisasi kurikulum atau apa ya? Bapak Ibu, yang kita bicarakan tadi adalah real kurikulum. Yang kita bicarakan tadi dari awal sampai akhir itu yang sesungguhnya real kurikulum. Yang ada di dalam pikiran dan hati nurani rasa.
Kurikulum yang ada dalam dokumen itu namanya perangkat kurikulum. Nah, perangkat kurikulum ini beda lagi. Dia akan dihidupkan oleh kita, itu namanya kurikulum yang hidup. Nah, kalau bahasa baratnya ini intended kurikulum, dokumen kurikulum, yang ini kurikulum, implemented kurikulum, kurikulum sebagai proses. Nah, berarti kurikulum sebagai hasil. Yang banyak kita bicarakan tadi adalah kurikulum sebagai proses. Ya, itu yang akan terwujud dalam suasana yang kita bangun. Untuk itu, Bapak Ibu, saya minta waktu 10 menit ya. Nanti kita balik lagi, kita lanjutkan sebentar. Mungkin sekitar jam setengah 10-an atau jam 10 kurang 15 menit. Nanti kita akhiri pertemuan ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak pusing ya. Tidak bingung, tidak pusing. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat. Saya izin dulu sebentar. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, untuk waktu istirahat kita ubah ya. Kalau jadwal kita kan tentang 10 sampai jam 10:15 per 4. Jadi kita break dulu. Sekarang kita masukkan istirahatnya.